ternyata ilmu ini juga dulu yang dipakai oleh para leluhur kita atau oleh para raja kita untuk generasi-generasi penerusnya. Setiap raja punya putra mahkota, setiap raja punya putra mahkota. Tapi belum tentu semuanya bisa membawa ke dalam kemakmuran masyarakatnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini saya ingin membahas Serat Wedatama. Nah, teman-teman, saya ingin membahas isi dalam Serat Wedatama yang buku Pangkur ya. Itu ada beberapa kalimat yang ingin saya fokuskan karena ini dulu sebenarnya pernah saya bahas dalam konten sebelumnya tapi berbeda judul. Nah, kenapa saya ingin bahas ini? Karena ini ternyata mengandung sebuah ilmu atau filosofi yang sangat tinggi. Ini ajaran yang sangat, saya bilang ajaran spiritual yang cukup tinggi ya. Karena ini akan berkaitan dengan cipta ya, dan akan berkaitan dengan cipta dan memelihara alam semesta dalam kehidupan yang selanjutnya. Nah, kalau kalian pernah dengar sebuah lagu juga, dulu ini pernah dibawakan oleh Gombloh ya, yang judulnya Hong Wilahing. Ternyata beliau mengutip salah satu atau mengutip bait dari Serat Wedatama. Ya. Nah, di dalam Serat Wedatama di situ ada kalimat yang ingin saya fokuskan. Itu yang kalimatnya begini: mingkar mingkuring angkoro akarono karnan marti siwi. Sinau resmini kidung sinubo sinukarto. Nah, kita fokus pada kalimat yang ini dulu ya. Jadi kalimat ini tuh arti bahasa Indonesia begini: menjauhkan diri dari segala angkara murka. Jika ingin mendidik putra dan putri, hendaklah dikemas dengan senandung agar terdengar tampak indah. Ya, ini kalimat yang sangat puitis. Namun di sini ada makna hakikat yang sangat luar biasa, makna filosofi yang sangat luar biasa yang perlu kita ketahui. Karena ini ternyata ilmu ini juga dulu yang dipakai oleh para leluhur kita atau oleh para raja kita untuk generasi-generasi penerusnya. Nah, ini karena ini melibatkan generasi penerus juga nantinya. Jadi ilmu inilah yang juga digunakan oleh mereka. Jadi menurut saya ini mengandung ilmu cipta yang sangat tinggi, dan ini harusnya memang banyak orang spiritual yang mengerti, namun ini sulit dilakukan. Ya, tapi harus dilakukan untuk generasi selanjutnya. Ya, oke, kita mulai. Mingkar mingkuring angkoro, ya, itu menjauhkan diri dari segala angkara murka, nafsu angkara murka. Ini dulu sering kita bahas tentang hal ini. Jadi ketika kita menjauhkan diri dari segala angkara murka, angkara murka kita atau angkara murka dalam diri, itu kita akan belajar yang namanya menjauhkan diri dari hawa nafsu. Itu otomatis dia akan mulai lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Dan di sini ketika manusia lebih dekat kepada Sang Pencipta, ketika manusia sudah dapat mengendalikan angkaranya dalam diri, ya, itu juga mereka akan menyadari bahwa kita hidup ini terkait dengan 4 unsur: api, udara, tanah, air. Dan ini sumber kehidupan kita. Makanan yang kita makan pun dari sini semuanya. Nah, jadi kalau orang yang mengerti ini, tentu dia akan berusaha untuk tidak rakus terhadap apapun yang akan dimasukkan ke dalam diri. Ya. Nah, lalu dengan bait kedua yang kalimatnya akarono karnan marti siwi. Ya, jika ingin mendidik putra dan putri, ya, putra dan putri. Jadi kalimatnya mendidik putra dan putri ya. Ini menurut saya juga bukan hanya saja mendidik yang sudah wujud, putra-putri yang sudah wujud. Ya, bahkan yang belum wujud pun itu kita juga sudah mulai mendidik. Ketika kita atau putra-putri kita masih di awang-awang, cara mendidiknya adalah ya tadi dengan mingkar mingkuring angkoro. Ketika manusia mingkar mingkuring angkoro mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga dia mengendalikan segala angkara murka dalam dirinya, ini kita sebenarnya secara tidak langsung sudah mendidik putra dan putri yang masih di awang-awang. Ya, lalu setelah itu pertemuanlah antara pria dan wanita.
pertemuan ini dasarnya apa? Ketika dasarnya adalah nafsu lagi, ini tentu sudah tidak mendidik, baru pertemuan loh ya. Makanya ketika pertemuan pria dan wanita, ini harus benar-benar bersih. Bersih dalam pikiran, hati, dan perilaku ya, bukan hanya segala macam yang orang umum katakan bersih. Dan nanti akan muncul yang namanya rasa keterikatan dan ketertarikan. Ya, balik lagi, ini bukan landasannya bukan nafsu, ini juga mendidik putra putri. Nah, kalau dikatakan tadi akarono karena mati siwi, sinau resmine kidung. Jadi dikemas dengan senandung agar tampak indah. Semua tingkah pola perilaku kita ini semuanya harus harmoni. Harmoni dikemas dengan penuh agar tampak indah, agar terlihat, agar terdengar indah, agar dapat dinikmati keindahan-keindahannya. Ini juga kita sedang mendidik meskipun putra dan putri belumlah wujud di dalam bumi, masih di awang-awang. Ya, karena ruhnya itu nanti, ruh Tuhan yang dipercikan itu melalui kedua pasangan ini tadi. Percikan inilah, ketika dipercikan, disatukan, ini akan muncul ruh baru lagi yang suci, yang tentu akan memiliki perilaku dan karakter yang sudah melalui pendidikan orang tuanya tadi. Jadi mendidik ketika masih di awang-awang, mendidiknya itu bukan hanya pada saat mereka putra putri sudah wujud, melainkan pada saat di awang-awang. Mendidiknya dengan itu tadi, mingkar mingkuring angkoro. Ya. Jadi menjauhkan diri dari segala angkara murka, dengan otomatis dia juga akan lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Dengan begitu juga menyadari keterikatan kehidupan ini terhadap 4 unsur atau jagat gede. Jagat alit dan jagat gede itu terconnecting. Ya, sehingga makannya tidak rakus, apapun yang dimasukkan ke dalam mulut, telinga segala macam atau dimakan pun itu tidak dasar kerakusan, bukan dasarnya nafsu. Ini juga sudah mendidik putra-putri yang di awang-awang. Ketika pertemuan, percikan ruh Tuhan ditiupkan melalui persenggamaan antara pria dan wanita atau pembuahan. Itu setelah pembuahan nanti akan muncul percikan ruh Tuhan di situ. Setelah mengandung, di dalam kandungan pun, makanya kenapa banyak sering dokter menyarankan ibunya jangan stres, orang tuanya jangan berantem. Karena ini di dalam kandungan pun kita tetap mendidik. Dari hawa atau atmosfer yang ada di dalam rumah tangga, pikiran orang tuanya, ini juga terpengaruh ke dalam kandungan seorang anak di dalam kandungan ini tadi. Terpengaruh semuanya. Ini juga proses mendidik. Dan ini semuanya harus dikemas dengan senandung atau dengan keindahan agar terdengar indah. Agar yang kita transfer ke dalam janin ini pun diterima dengan baik. Inilah proses pendidikan yang terus-menerus. Inilah proses pendidikan ketika kita ingin menciptakan generasi penerus yang sangat luar biasa, memiliki intelektual yang bagus, memiliki spiritual yang bagus, memiliki kemampuan pengendali emosional yang bagus. Ya. Lalu setelah wujud anaknya pun, itu tetap kita harus memberikan didikan kepada anak yang sudah wujud, putra-putri yang sudah wujud. Balik lagi, dikemas dengan senandung agar terdengar indah. Ya. Jadi ini hal ini dulu pernah saya bahas. Ini kenapa dulu saya bilang ada lingga, ada yoni. Ya, ini juga sebenarnya proses pembelajaran kita terhadap hal ini. Di dalam pupuh pangkur ini dijelaskan dengan tembang, dengan puitisnya, dengan bahasa yang sangat puitis ini. Ternyata mengandung arti yang sangat dalam. Ini menurut saya adalah ilmu cipta yang cukup tinggi. Jadi orang kalau belum bisa melakukan ini, berarti bisa dikatakan dia belum bisa menciptakan
generasi penerus untuk memelihara alam semesta. Ya, makanya banyak sekali di luar sana anaknya kiai masih begini itu masih nakal gitulah ya. Tetapi sebenarnya kalau orang sudah mampu menciptakan hal ini, berarti dia sudah bisa dikatakan orang yang sepi hawa, ya, wong sepuh. Benar-benar orang yang sudah sepuh ketika orang sudah dapat menciptakan generasi penerus untuk memelihara alam semesta di dalam generasi selanjutnya. Dengan cara apa? Dengan cara ini tadi. Makanya kenapa ini tidak tergantung sama pasangan ya. Pasangan nanti kini ketika kita bertemu, ketika kita memperbaiki diri kita akan dipertemukan dengan sendirinya yang sesuai dengan diri kita. Dan ini nanti energinya akan terbentuk dengan sendirinya. Dan ini sama-sama akan dapat menyadari terhadap ilmu yang sedang dipelajari tentang Mingkar Mingkuring Angkoro Angkarono Karmati Siwi ini tadi. Ya. Nah, makanya kenapa dulu para eyang leluhur, raja-raja itu ketika dia ingin menciptakan atau menciptakan generasi penerus yang disebut putra mahkota. Ya. Putra mahkota ini banyak nih kan, setiap raja punya putra mahkota, setiap raja punya putra mahkota. Tapi belum tentu semuanya bisa membawa ke dalam kemakmuran masyarakatnya. Ya, tidak semuanya. Ya, karena ada beberapa raja yang mengerti terhadap hal ini sehingga mereka melakukan Mingkar Mingkuring Angkoro atau melakukan pupuh pangkur ini tadi dalam bait yang saya fokuskan hanya 4 bait ini tadi ya. Mingkar Mingkuring Angkoro Angkorono Karmarti Siwi Sinau Resmine Kidung Sinubo Sinukarto. Fokus ke 4 hal ini ya. Nah, jadi kenapa akhirnya ada yang bisa membawa kerajaannya kepada zaman keemasan? Karena ada raja yang bisa melakukan, ada yang tidak. Ya, begitupun juga dengan kiai-kiai besar. Ada kiai-kiai besar yang sudah menciptakan anaknya untuk generasi selanjutnya. Ada yang belum. Ya, karena ini sebenarnya hal ini mungkin sudah banyak yang mengerti, namun ini sulit dilakukan. Ya, balik lagi dulu saya pernah jelaskan tentang ketika kita menciptakan keturunan untuk era baru, itu pada saat kita sebelum melakukan pembuahan, itu kita harus bersih-bersih dulu. Di dalam agama pun sudah diajarkan, kita harus bersih-bersih dulu. Bersih dari segala pikiran, segala karma, dosa, perbaiki pikiran, perilaku, hati. Ya, semua diperbaiki dulu. Ya, sampai benar-benar kita bersih sekali. Kalau bisa ya, barulah kita pembuahan. Dan proses pembuahan sampai anak ini lahir, sampai besar pun itu tetap berjalan pendidikannya terhadap anak tersebut. Dengan begitu, kita dapat menciptakan keturunan untuk generasi selanjutnya yang dapat memelihara alam semesta. Ya. Dan kedepannya sih mudah-mudahan saya juga akan melakukan ini karena ya saya nggak tahu kenapa saya akhirnya diberitahu hal ini, kayak mungkin karena kita memang harus belajar hal ini untuk generasi selanjutnya, untuk dapat menciptakan generasi-generasi di zaman emas, zaman keemasan ya. Karena zaman keemasan itu nanti harus tetap dalam kendali orang-orang yang terpilih atau orang-orang dalam, ya kalau bisa orang-orang yang ada di Nusantara seterusnya gitu ya. Jadi menurut saya ilmu ini sangat penting. Ilmu ini sebenarnya menurut saya adalah ilmu cipta yang cukup tinggi. Jadi siapapun yang dapat melakukan ini barulah bisa dikatakan beliaulah orang-orang yang benar sepuh ya, orang yang sudah dapat sepi dari hawa, ya sudah dapat akarono karnan marti siwi, sudah dapat menciptakan, mendidik putra dan putrinya untuk generasi selanjutnya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya hanya fokus ke hal itu. Mudah-mudahan hal ini juga saya udah beberapa kali bikin tentang hal ini, bikin tentang lingga dan yoni, bikin tentang spiritualitas dalam seksualitas. Makanya kenapa kita lihat lambang maskulin dan lambang feminisme itu selalu muncul di mana-mana. Karena ini sebenarnya ya. Jadi bukan hanya tentang
pembuahan saja, baik di Serat Centini, di Kama Sutra, di beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang seolah-olah vulgar, sebenarnya bukan tentang vulgarnya, tapi tentang ilmu ciptanya ini tadi. Ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar saya katakan. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi untuk berpikir dan merenung. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.